Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari CGP 9349 Kabupaten Sumeneb akan memaparkan tugas dari ruang kolaborasi 1TT4, di mana anggota kelompok kami yang pertama adalah Rahmatul Maulidah dari SDN Pasongsongan 1, Kecamatan Pasongsongan. Kemudian ada Pak Hamid Suro dari SDN Bates, Kecamatan Dasu. Kemudian ada Bu Rai dari SDN Rancak 2, Kecamatan Pasongsongan. Baiklah, untuk tugas kali ini adalah memecahkan kasus yang ada di Rukol kasus 2. Kami akan bacakan kasusnya. Kasusnya seperti ini. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dari cerita tersebut, maka kami menganalisa kasus tersebut. Yang pertama, Sabrina adalah siswa yang datang terlambat ke sekolah dan salah memakai sepatu. Kemudian yang kedua, Pak Lukman seorang guru yang menerapkan disiplin untuk patuh terhadap peraturan sekolah. Kemudian yang ketiga, Pak Lukman memberikan hukuman dengan cara meminta Sabrina mencopot sepatunya dan belajar tanpa menggunakan sepatu. Dan analisa yang keempat, yaitu dampak hukuman yang diterima oleh Sabrina adalah hukuman fisik dan psikis. Sabrina merasa malu, minder, dan kepercayaan dirinya down. Pertanyaannya, dari Rukol di 1.4 kasus 2, pertanyaannya adalah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Jawabannya adalah posisi yang diambil Bapak Lukman adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, indikatornya adalah copot sepatumu dan silahkan belajar
tanpa sepatu seharian. Ini indikator hukuman oleh Pak Lukman. Kemudian pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dari pertanyaan tadi, yaitu pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang diajukan ke Sabrina dalam posisi Pak Lukman sebagai manajer. Pertanyaan yang pertama, apa kamu ingat keyakinan sekolah tentang jam masuk sekolah dan warna sepatu, Sabrina? Ingat, Pak, masuk jam 7 dan harus memakai sepatu hitam. Baiklah. Kemudian, apa kamu yakin dengan kesalahan kamu? Dan apakah kamu bersedia memperbaikinya? Iya, Pak, saya siap memperbaikinya. Saya yakin dan saya akan memperbaikinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dengan cara apa kamu memperbaikinya, Sabrina? Saya akan memperbaikinya dengan cara mengaktifkan alarm dan mempersiapkan segala keperluan sekolah pada malam harinya. Baiklah. Kemudian, selain kamu mengaktifkan alarm dan mempersiapkan sendiri segala keperluan sekolah, siapa yang bisa membantu kamu selain kamu mempersiapkan diri sendiri? Ada, Pak. Ada. Yaitu kakak dan ibu saya yang akan membantu saya. Oke, baiklah. Kemudian ada lagi yang mungkin perlu dilakukan agar kamu tidak terlambat dan salah lagi dalam memakai sepatu. Saya rasa tidak ada, Pak. Berarti selain kamu mengaktifkan alarm dan mempersiapkan sendiri segala keperluan sekolah, yang bisa membantu kamu membangunkan dan mempersiapkan adalah kakak dan ibu kamu. Iya, betul, Pak. Baiklah, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari rukol selanjutnya dari kasus tersebut adalah, kira-kira bila Anda adalah seorang kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Maka nilai kebajikan yang dituju adalah yang pertama, kepatuhan terhadap keyakinan. Patuh terhadap keyakinan sendiri yang dibuat bersama-sama. Keyakinan yang dibuat bersama-sama. Kemudian yang kedua, kedisiplinan. Yang ketiga, keseragaman. Dan yang keempat, kerapian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin dengan cara keras menghukum Sabrina, dan tindakan yang dilakukan oleh Pak Lukman tidak mencerminkan nilai kemanusiaan. Demikian tugas Rukol 1.4 dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, kritik dan saran sangat kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.